Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda yang kamu dan mantan alami jika kalian berjodoh. Ya. Nah, jadi apakah ada orang yang sebelumnya sama-sama tidak kenal, tiba-tiba ketemu dan berjodoh? Banyak ya. Tidak pernah satu sekolah, tidak pernah kuliah di tempat yang sama, tidak pernah bekerja di tempat yang sama, bukan pula tetangga, tidak kenal di media sosial, tiba-tiba ketemu, menikah, dan mereka berjodoh. Ya, ada tidak orang yang kemudian ketemu setelah sebelumnya pernah berpisah, dan setelah itu mereka menikah. Mereka ternyata berjodoh. Jawabannya juga banyak. Ya, jadi sudah pernah bersama, kemudian berpisah dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba mereka dipertemukan kembali, sama-sama sendiri pada saat itu, dan mereka menikah, mereka berjodoh. Nah, jadi mungkin tidak kita dengan mantan akan kembali bertemu, ya, sebagai jodoh, bukan sebagai pacar misal. Kalau anak-anak muda sekarang yang menjalani pacaran, bukan. Jadi pernah pacaran, kemudian berpisah lama. Ya, setelah itu ketika usia semakin dewasa, dipertemukan kembali, sama-sama masih sendiri, kemudian menikah. Nah, jadi mungkin tidak kita mengalami yang demikian. Jawabannya sangat mungkin. Suami istri berpisah, bercerai, berpisahnya juga dalam rentang waktu yang tidak sebentar, kemudian mereka dipertemukan kembali dan kembali menikah, dan mereka berjodoh. Nah, jadi orang yang akan berjodoh begitu ya, jalannya macam-macam. Nah, sehingga kita mungkin saja menjalani salah satu dari jalan-jalan itu tadi untuk kembali bersama dengan mantan. Nah, ada 3 tanda sesungguhnya yang sama-sama kita dan mantan alami ketika kita dan mantan berjodoh. Yang pertama, sama-sama mencoba untuk membangun cinta yang baru, membuka hati untuk seseorang yang baru, ya, mencoba mencari pengganti dan sama-sama mengalami kegagalan. Ya, kita mencoba, gagal. Mantan juga mencoba, mungkin berkali-kali dan selalu gagal. Nah, jadi ternyata sudah sama-sama mencoba mencari pengganti, tetapi selalu mengalami kegagalan. Nah, sekarang kita mengalami itu atau tidak? Kita mencoba mencari pengganti mantan dan ternyata tidak berhasil. Kita juga bisa mencoba mencari tahu ya, mantan sedang mencari pengganti kita, dan ternyata yang dia dapatkan juga kegagalan. Nah, kemudian tandanya yang kedua, kita dan mantan sama-sama sulit untuk melupakan satu dan lainnya. Kita tidak bisa melupakan mantan, mantan tidak bisa juga melupakan kita. Kalau kita tidak bisa melupakan mantan, mengetahuinya mudah, karena diri kita sendiri. Sekarang bagaimana caranya kita bisa tahu jika mantan juga sulit untuk melupakan kita atau belum bisa melupakan kita?
Tadi yang pertama, tandanya, dia selalu menemukan kegagalan. Artinya apa? Ketika dia gagal di dalam cintanya yang baru, dia tidak menemukan seseorang yang menyamai kita, apalagi sampai melebihi kita. Kalau dia berhasil menemukan seseorang yang lebih segalanya dari kita, dia tidak akan gagal. Dia tidak akan berpisah dengan pasangan barunya. Karena biar bagaimanapun ya, kehadiran kita di dalam hatinya itu selalu menjadi ukuran bagi dia. Bagaimana cinta kita, kesetiaan kita, kasih sayang kita, dan seterusnya. Nah, itu selalu menjadi ukuran bagi dia. Nah, ketika dia tidak menemukan seseorang yang lebih dari kita, maka itulah yang menyebabkan dia selalu memilih untuk gagal ketika mencari pengganti kita. Kemudian dia belum bisa melupakan kita. Tandanya apa? Dia masih terus mengikuti kita. Ya, mengikuti itu tidak harus di media sosial menjadi follower. Tetapi kita bisa melihat kegiatannya sehari-hari. Apa yang menjadi pekerjaan kita, hobi kita, itu pula yang sekarang mantan tekuni. Kita kenal betul dengan mantan. Orangnya tidak suka membaca. Kita hobi membaca buku, membaca novel, dan seterusnya. Setelah perpisahan itu terjadi, mantan sering posting, men-share buku-buku terbaru yang dia miliki. Jadi mantan selalu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita, pekerjaan kita, hobi kita, dan seterusnya. Jadi tanpa dia sadari, karena dia tidak bisa melupakan kita, maka dia menjadi seperti kita, mirip. Ya, baik itu hobinya, berbagai kegiatannya, dan seterusnya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, ini yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Saya doakan Anda berjodoh dengan orang yang Anda cintai, dengan orang yang Anda inginkan. Amin. Nah, tandanya yang ketiga, yang paling penting, akan ada pertemuan kembali kita dengan mantan. Jadi pertemuannya itu tidak disengaja, tidak pernah kita pikirkan bahkan, tetapi akan ada pertemuan yang mendekatkan kita kembali dengan mantan. Yang di saat itu kita sendirian, mantan juga sendirian. Bisa di mana saja. Ya. Apakah tidak sengaja satu bis ketika akan keluar kota, duduknya satu bangku. Sehingga mau tidak mau, naik bisnya misal 8 jam. Harus ngobrol kan. Atau ketemu misal di suatu tempat juga dalam waktu yang lama, kita menghadiri sebuah acara, mantan juga hadir di sana, dan seterusnya. Akan ada pertemuan kembali
kita dengan mantan, ya, yang akan mendekatkan kita dengan dia lagi. Nah, jadi itu 3 tanda yang sama-sama kita dan mantan alami ketika kita dan mantan berjodoh. Agar, ya, ini segera terwujud, segera terjadi, maka perbanyak berdoa. Bahkan kalaupun takdir kita dan mantan tidak berjodoh, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, ketika kita mau terus berdoa, mau terus meminta kepada Allah, maka takdir kita dan mantan yang tidak berjodoh bisa berubah menjadi berjodoh. Karena itu, teruslah berdoa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya, karena itu, kalaupun takdir kita dengan mantan tidak berjodoh, dengan doa kita Allah kabulkan, maka takdir kita berubah. Kita dan mantan akan dipertemukan kembali sebagai jodoh dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.